Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Beliau bernama Mbak Lydia. Jadi Mbak Lydia ini adalah saksi dari kejadian atau kisah yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Nama tokoh dan nama tempat juga sudah kita samarkan untuk menjaga privasi dari pengirim cerita. Kejadian ini terjadi pada tahun 1998 dan terjadi di daerah Jawa Timur. Pada saat kejadian, Mbak Lydia ini baru berumur 17 tahun dan Mbak Lydia juga baru saja selesai sekolah menengah atas atau SMA. Mbak Lydia merupakan anak sematawayang dari pasangan suami istri yang memang sangat menyayangi anak sematawayangnya itu, yaitu Mbak Lydia. Pada saat itu ya, Lydia ini agak heran dengan kedua orang tuanya, terutama ayahnya Lydia, karena ayahnya Lydia ini tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Begitupun juga dengan sang ibu. Jadi ibunya Lydia ini tidak memiliki pekerjaan juga, melainkan hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurusi Lydia dari kecil sampai Lydia ini tamat sekolah. Ya layaknya ibu rumah tangga pada umumnya lah seperti itu. Tapi ibunya Lydia tidak memiliki pekerjaan sampingan. Jadi di rumah Lydia dan kedua orang tuanya itu bukan hanya Lydia saja nih ya yang tinggal di situ, melainkan Lydia dan kedua orang tuanya ini memiliki peliharaan kucing yang disebut atau dikasih nama si Keling. Karena memang kucingnya itu benar-benar hitam, jadi ayahnya Lydia ini memanggil kucing tersebut dengan sebutan si Keling. Ayahnya Lydia ini sangat dekat ya dengan kucing peliharaannya itu si Keling. Dan Lydia juga melihat ayahnya ini mengurus kucing tersebut tidak seperti mengurus kucing pada umumnya. Dan yang boleh mengurus kucing kesayangannya itu juga hanya ayah Lydia saja. Orang lain gak boleh mengurusi kucing tersebut. Pada saat itu Lydia ini tidak menyadari atau belum menyadari adanya kejanggalan di keluarganya. Setelah 2 tahun lulus SMA, Lydia ini memutuskan untuk merantau dan melanjutkan kuliahnya. Lydia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya ini ke ibu kota yaitu Jakarta. Pada awalnya Lydia ini nggak mau ya untuk melanjutkan kuliahnya, apalagi harus meninggalkan kedua orang tuanya ini pergi merantau ke ibu kota. Tapi dikarenakan memang orang tuanya yang menginginkan, terutama ayahnya, jadi Lydia ini mau gak mau akhirnya mengikutilah keinginan orang tuanya. Tapi di sisi lain ya, Lydia ini juga sangat prihatin pada saat itu karena memang keuangan dari keluarganya ini bisa dibilang agak sedikit menurun keuangannya. Disitulah Lydia ini merasa agak keberatan untuk melanjutkan kuliahnya. Namun yang membuat Lydia ini agak kaget karena pada saat itu ayahnya Lydia ini memberikan uang dalam jumlah yang lumayan banyak.
Di sini Lydia merasa agak kaget gitu ya, dari mana nih kok bisa ayahnya ini memberikan ia uang dalam jumlah yang banyak untuk Lydia ini melanjutkan kuliah di ibu kota. Dan pada saat itu ayah Lydia ini juga bilang agar Lydia ini mengambil jurusan kedokteran. Teman-teman pasti tahu dong ya, jurusan kedokteran itu lumayan besar biayanya. Tapi di sini ayahnya Lydia ini menyanggupi untuk biaya-biaya ke depannya agar anaknya ini bisa mengambil jurusan tersebut. Padahal pada saat itu Lydia ini mengetahui bahwa ekonomi dari keluarganya ini sedang tidak baik. Lydia baru menyadari ya, perubahan perekonomian dari keluarganya ini berubah pada saat kucing kesayangan dari ayahnya Lydia ini, si Keling ini mati. Setelah kematian si Keling ini, dari situlah Lydia ini baru menyadari ada kejanggalan di dalam keluarganya. Lydia melihat gerak-gerik dari sang ayah ini membuat Lydia merasa sangat curiga dan membuat Lydia ini merasa bertanya-tanya gitu ya. Kok setelah si Keling ini mati, ayah kok semakin berubah gitu tingkah lakunya. Jadi disinilah Lydia ini mulai merasa curiga dan merasa aneh dengan tingkah laku dari ayahnya. Dan pada saat si Keling mati, jadi ayahnya ini memperlakukan ya si kucing itu layaknya seperti manusia. Ya memang sih ya, yang namanya hewan gitu ya, mereka juga makhluk hidup, yang mana kalau misal mati kita harus benar-benar menguburnya dengan baik dan benar gitu, seperti itu. Tapi yang Lydia lihat terhadap si Keling ini ya, ayahnya ini memperlakukan Keling pada saat si Keling ini mati berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Jadi si Keling ini dibungkus dengan kain putih, terus ayahnya ini membacakan doa-doa layaknya seperti manusia lah yang meninggal. Dan pada saat si Keling ini mati, Lydia juga melihat ada kalender yang baru saja dipasang oleh ayahnya Lydia. Dari hari pertama si Keling ini mati ditandai oleh ayahnya Lydia di kalender tersebut. Dan juga nih ya, ada tanggal-tanggal ganjil yang juga ditandai dengan spidol merah oleh ayah dari Lydia ini tadi. Sampai dengan 40 hari dari hari pertama si Keling mati. Setiap tanggal ganjil, Lydia ini selalu mencium wewangian dupa dari kamar ayahnya tersebut. Lalu Lydia ini masuk ke dalam kamar ayahnya dan melihat kalender yang berada di dalam kamar ayahnya tersebut ya, kalender yang sudah ditandai dengan spidol merah. Terhitung setelah 40 hari si Keling ini mati, Lydia melihat ayahnya ini jarang sekali makan. Pada saat ditanya oleh Lydia, kenapa sih ya kok Lydia nggak pernah ngelihat ayah makan? Ayah makan apa? Dan ayahnya Lydia ini selalu menjawab, nggak apa-apa Dok, ayah lagi puasa aja. Dari situ Lydia ini mulai merasa heran ya apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya itu. Dan dari situ juga Lydia melihat perubahan ekonomi dari keluarganya tersebut. Tiba-tiba ayahnya ini memberikan sejumlah uang ya, dalam jumlah yang banyak untuk menyanggupi kuliah anaknya tersebut. Tapi Lydia nggak mau berburuk sangka sama keluarganya. Dan yang dikasih tahu ya oleh ayahnya Lydia ini pada saat memberikan uang dalam jumlah yang banyak, bahwa ayahnya tersebut sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dia mampu memberikan uang tersebut untuk membiayai keluarganya dan untuk kuliah Lydia juga ya pada saat itu. Singkat cerita, setelah kurang lebih 6 bulan Lydia ini merantau ke ibu kota untuk kuliah. Tiba-tiba Lydia mendapatkan kabar dari sang ayah bahwa ibunya Lydia meninggal dunia. Seketika sekujur tubuh Lydia ini lemas. Benar-benar Lydia sangat shock, gak nyangka. Karena yang Lydia tahu ibunya tersebut dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, dan tidak memiliki riwayat penyakit yang serius. Akhirnya setelah mendengarkan kabar duka tersebut, Lydia langsung mengemasi barang-barangnya dan Lydia langsung pulang ke kampung halamannya. Pada saat sampai di kampung halamannya, Lydia ini nggak kuasa ya melihat jasad dari sang ibu.
Lydia benar-benar terpuruk, dan pada saat itu Lydia hanya memiliki satu orang tua, yaitu ayahnya, yang harus ia jaga dan ia rawat dikarenakan juga umur sang ayah juga sudah mulai tua. Pada akhirnya, setelah peristiwa yang mengharukan itu, Lydia memutuskan untuk pindah universitas yang tidak terlalu jauh dari kampungnya. Jadi sembari kuliah, Lydia masih bisa merawat ayahnya. Dan ketika itu Lydia juga dibuat terkejut dengan kondisi keuangan dari keluarganya. Rumah yang dulu ditempati oleh Lydia, bisa dibilang rumahnya itu sangat sederhana ya. Pada saat itu rumah tersebut direnovasi oleh ayahnya menjadi rumah yang sangat besar, dan barang-barang di dalam rumahnya itu terbilang barang-barang yang lumayan mewah. Dan gak cuman itu, tiba-tiba ayahnya Lydia ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang lumayan besar. Melihat perubahan yang sangat drastis, jadi timbullah ya pertanyaan, dari mana orang tuanya ini mendapatkan uang yang lumayan banyak, bukan lumayan sih, benar-benar banyak, yang membuat perekonomian keluarganya ini berubah drastis. Padahal Lydia ini baru saja meninggalkan kampungnya itu hanya 6 bulan saja. Pada saat Lydia pulang, Lydia melihat perubahan yang sangat drastis di keluarganya tersebut. Tiba-tiba ayahnya ini memiliki harta yang berlimpah di kampungnya. Dan Lydia ini mengetahui bahwa ayahnya ini tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kesehariannya itu adalah hanya mengurusi si Keling saja, kucing ayah Lydia yang sudah mati. Dan setiap kali ya Lydia ini berusaha menanyakan kepada ayahnya, dari mana sih ya ayah mendapatkan uang yang banyak sehingga merubah derajat keluarga kita. Tapi pada saat itu ayahnya Lydia ini selalu saja mengalihkan topik pembicaraannya dengan yang lain. Setelah memutuskan untuk pindah universitas, kurang lebih 1 bulan ya Lydia ini mengurusi segala sesuatu untuk pindahnya tersebut. Dan akhirnya setelah 1 bulan Lydia ini bisa pindah ke universitas yang tidak terlalu jauh dari kampungnya tersebut. Jadi Lydia ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk ke universitasnya yang baru dari rumahnya. Hari-hari setelah kepindahannya di kampusnya yang baru, jadi keseharian Lydia ini dari pagi sampai sore dia berada di kampus untuk kuliah. Setelah sore, Lydia kembali pulang ke rumah dan mengurusi sang ayahnya. Setelah memutuskan untuk pindah kuliah atau pindah kampus, Lydia ini ternyata dibelikan oleh sang ayah mobil sedan. Lydia pada saat itu juga nggak tahu ya kalau ayahnya ini membelikan mobil tersebut untuk dirinya. Tiba-tiba itu mobil udah ada aja di rumahnya. Jadi pada saat Lydia nanya sama ayahnya bilang, "Gak apa-apa Nduk, ini buat kamu pulang pergi ke kampus, jadi kamu gak perlu naik motor panas-panasan. Ya udah gak apa-apa, itu buat kamu pakai aja." Nah, mobil sedan tersebut dibilang sangat mahal ya harganya ya pada saat itu. Jadi cuman Lydia saja yang memiliki mobil tersebut di kampungnya. Nah, jadi teman-teman, setelah kurang lebih 1 bulan Lydia ini tinggal kembali bersama sang ayah, barulah di situ Lydia ini menyadari ada hal yang janggal dengan ayahnya tersebut. Setiap malam Jumat, ayahnya Lydia ini selalu mengurung dirinya di dalam kamar. Jadi setelah ayahnya ini nggak keluar kamar ya setiap malam Jumat itu, Lydia selalu mencium wewangian bunga dan bau dupa yang keluar dari kamar ayahnya tersebut menyelimuti seisi rumah. Setiap kali hal tersebut terjadi, membuat Lydia ini semalaman udah pasti nggak bisa tidur. Karena Lydia selalu merasa ya diganggu dengan makhluk-makhluk halus. Entah itu Lydia melihat seperti ada bayangan hitam yang lewat. Dan yang paling sering Lydia itu selalu merasa ada sesuatu yang berada di belakangnya dia dan selalu meniup pundaknya. Jadi seketika Lydia ini selalu merinding. Dan hal itu terjadi pada saat sudah mulai mencium bau dupa dan wewangian bunga. Dan bukan cuma itu saja.
Setiap kali malam Jumat tersebut ya, sang ayah ini pasti keluar rumah dan pulang sebelum azan subuh. Melihat aktivitas ayahnya yang menurut Lydia ini aneh ya, gak biasanya, Lydia selalu menunggu ayahnya itu ya. Jadi Lydia ini udah hafal. Lydia selalu nunggu ayahnya itu di ruang tamu. Jadi pada saat ayahnya pulang, Lydia langsung nanya, "Dari mana ya? Kok tadi Lydia lihat ayah pergi jam 12 terus selalu pulang jam sekarang? Ayah dari mana?" Tapi ayahnya Lydia ini selalu menjawab pertanyaan anaknya ini dengan jawaban yang bisa dibilang ya gak masuk akal. Dan ketika paginya, warga di kampung Lydia ini digegerkan dengan melihat sosok bayangan hitam yang terbang mengelilingi rumah warga. Dan sudah barang pasti ada laporan bahwa uang mereka hilang atau barang-barang berharga milik warga tersebut yang hilang entah kemana. Tak hanya di kampung Lydia saja, jadi ada di sekitaran kampung menuju ke kota, berita yang sama pun juga terdengar. Warga-warga kampung tersebut melihat ada sosok bayangan hitam yang terbang. Dan sudah pasti barang-barang berharga milik warga pun juga hilang. Uang, perhiasan emas mereka itu udah raib entah kemana. Nah, mendengar berita tersebut, di sini Lydia belum menyadari bahwa semua yang melakukan hal tersebut adalah ayah Lydia. Jadi ayah Lydia ini telah melakukan pesugihan kucing hitam, yang mana ayah Lydia sudah memelihara kucing hitam miliknya yaitu si Keling. Dan ternyata kucing hitam tersebut adalah jin yang menyerupai binatang yaitu kucing hitam tersebut. Para pengguna pesugihan kucing hitam ini merawat kucing tersebut sampai tua dan sampai mati. Setelah 40 hari dari kematian kucing hitam tersebut, para pengguna pesugihan kucing hitam ini tadi mengambil tulang belulang kucing tersebut. Jadi tulang belulangnya itu dibacai mantra dan dijadikan sabuk. Dan setelah dijadikan sabuk, pengguna pesugihan kucing hitam tersebut bisa menghilang. Nah, jadi ketika menghilang inilah ya, para pengguna pesugihan tersebut bisa melakukan aksinya dengan mengambil uang-uang warga dan perhiasan yang dimiliki oleh warga. Bertahun-tahun Lydia ini hidup dan makan ya dari hasil uang pesugihan dari ayahnya tersebut. Bahkan kuliah pun juga menggunakan dari hasil uang pesugihan kucing hitam tersebut. Tanpa Lydia sadari ya teman-teman, jadi butuh waktu lama juga nih ya buat Lydia mengetahui kejadian yang sebenarnya, bahwa dalang dari semuanya itu adalah ayah Lydia lah yang melakukan, yaitu melakukan pesugihan kucing hitam yang membuat derajat keluarga Lydia ini menjadi berubah dan menjadi kaya raya. Lydia juga nggak tinggal diam ya teman-teman. Jadi selama bertahun-tahun Lydia ini mengumpulkan bukti-bukti bahwa ayahnya lah yang telah melakukan pesugihan tersebut. Jadi dia nggak mau nih dengar dari omongan orang. Jadi Lydia sendiri yang mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk semakin yakin gitu bahwa ayahnya lah yang melakukan semuanya. Dan para warga juga sebenarnya sudah tahu. Dan Lydia juga merasa sangat malu karena dia mengetahui bahwa ayahnya lah yang telah melakukan pesugihan tersebut. Aduh, perbuatan yang kalau Lydia bilang perbuatan yang sangat bejat. Tapi di sisi lain Lydia juga nggak bisa membenci sang ayah. Karena yang Lydia tahu ya, ayahnya ini sangat menyayangi Lydia. Lydia yakin ayahnya melakukan hal tersebut karena ingin menaikkan derajat keluarganya, terutama anak sematawayangnya. Ayahnya Lydia juga pernah bilang sama Lydia, "Dok, ayah itu cuman pengen melihat kamu itu sukses, Dok. Ayah nggak mau kamu itu jadi seperti ayah."
Dan ayah berharap semoga kamu menjadi orang yang sukses sehingga nanti kamu bisa menaikkan derajat keluargamu. Jadi setelah mengetahui bahwa ayahnya inilah yang telah melakukan pesugihan tersebut, dari dirinya Lydia ini juga campur aduk perasaannya. Mau benci juga nggak bisa, di sisi lain ini adalah ayahnya, tapi di sisi lain ayahnya sudah melakukan hal yang salah. Dan Lydia juga meminta ayahnya mengatakan yang sejujur-jujurnya dan memohon sama ayahnya untuk berhenti melakukan hal tersebut, hal yang sudah bertahun-tahun ayahnya lakukan, dan akan membiayai semua kebutuhan ayah di hari tua ayah nanti. Setelah mendengarkan ucapan dari anak sematawayangnya, anak yang benar-benar ia sayangi, akhirnya semua yang ia miliki, ya, ilmu-ilmu hitam yang ia miliki, termasuk jimat yang ia gunakan pada saat ia mencuri uang-uang warga, itu dibuang oleh ayahnya. Dan bukan cuma itu ya teman-teman, semua kekayaan yang ia miliki pun juga ditinggalkan oleh sang ayah dan Lydia. Jadi beliau ini memulai kehidupan yang baru, mulai lagi dari nol. Jadi Lydia ini meninggalkan kampung tersebut, ya, meninggalkan hasil pesugihan dari ayahnya itu setelah kurang lebih 2 tahun dari kejadian tersebut. Lydia membawa sang ayah ke kota dan kabur meninggalkan kampung tersebut dan meninggalkan semua harta kekayaan yang ia dapat, yang ayahnya dapat dari hasil pesugihan tersebut. Karena Lydia ini takut, ya, takutnya warga marah dan melakukan hal-hal yang tidak Lydia inginkan, makanya Lydia ini membawa ayahnya pergi ke kota dan memulai hidup yang normal. Karena pada saat itu Lydia sudah selesai kuliah dan sudah menjadi dokter. Jadi Lydia sudah mampu dan sanggup untuk membiayai kehidupan ayahnya dan dirinya. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, Lydia dan ayahnya kembali hidup normal. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang saya dapat dari Mbak Lydia yang sekarang sedang bertugas di Kalimantan. Terima kasih banyak buat Mbak Lydia yang sudah mengirimkan cerita ini kepada saya. Semoga Mbak Lydia dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, pertama kali ya saya baca kisah ini, judulnya itu Pesugihan Kucing Hitam. Tapi di sini setelah saya baca dan saya pahami, sepertinya ini ilmu hitam, ya, karena memang kalau misal pesugihan pasti mengambil tumbal atau meminta tumbal, tapi di sini Mbak Lydia tidak menyebutkan bahwa adanya tumbal, karena pada saat itu ibunya meninggal dikarenakan memang sudah sakit. Jadi kalau saya bilang, ya, dari saya pribadi, ini sepertinya memang ilmu hitam saja, tapi di sini disebutkan pesugihan kucing hitam, ya. Kita nggak tahu ya yang mana yang benar, tapi yang jelas inilah kisah yang saya dapat. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman yang ingin membagikan kisah atau pengalaman misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman dan teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri. Nah, nanti di sana di IG saya teman-teman bisa mengirimkan kisahnya. Jadi di follow dulu akun Instagram saya akan membagikan keseharian saya dan yang pasti updatean video-video terbaru di channel YouTube Rahayu Fajri. Akun TikTok saya juga jangan lupa di follow Rahayu_Fajri. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa di klik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.